Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 3. Berjumpa lagi dengan Bapak Pia Parisal. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan panduan kepada adik-adik kelas 3 tentang pelajaran di tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran ketiga. Ayo adik-adik simak videonya dan jangan lupa dicatat hal-hal pentingnya ya. Ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya, kita akan mempelajari tentang memperagakan gerakan kuat dan lemah dalam tarian, menemukan informasi penting dari teks tentang pertumbuhan manusia, menuliskan informasi menggunakan kosakata dengan tepat, dan menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Oke adik-adik, di materi pertama, di materi pertama, kita akan belajar memperagakan gerakan kuat dan lemah dalam bentuk tarian. Ayo ingat kembali gerakan kuat dan lemah dalam tarian. Kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita dengan kuat dan lemah. Pada pembelajaran 1, kamu sudah mempelajari beberapa gerakan kuat dan lemah dari anggota gerak tubuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempraktikkan gerakan tersebut sambil menyanyi lagu tepuk tangan. Adik-adik ada yang sudah tahu atau hafal lagu tepuk tangan? Sebagai panduan, Bapak akan memperagakan atau menyanyikan lagu tepuk tangan. Nanti lagu ini bisa kalian tiru ya. Lagunya seperti ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Sekali lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Itu dia lagu dari tepuk tangan. Sambil menyanyikan lagu ini, adik-adik bisa sambil melakukan tarian. Tariannya seperti ini. Kita lihat gambar beserta liriknya ya. Di lirik pertama ada kata tangan kanan. Tangan kanan, kalian sambil memperagakan tangan kanan ke atas seperti di gambar. Kemudian tangan kiri diangkat ke atas. Kemudian pada lirik mempunyai jari, tangan kalian angkat ke atas dua-duanya, kemudian diayunkan ke bawah seperti menirukan gerakan air hujan sambil menggerak-gerakkan jari kalian. Itu untuk panduan gerakan tari di baris pertama. Baris kedua, direntangkan, kalian merentangkan tangan, kemudian dibengkokkan, bengkokkan tangan ke atas. Kemudian putar pergelangan, kalian memutar pergelangan ke arah depan ya. Direntangkan tangan, dibengkokkan ke atas, kemudian memutar pergelangan. Kemudian di baris ketiga, acung depan dilentikan. Maksudnya tangan kalian diangkat ke atas dua-duanya dan diluruskan sambil melentikan jari kalian. Setelah itu pada lirik ayo tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Itu ya. Jadi ketika nyanyian acung depan dilentikan, tangan kalian angkat ke depan sambil dilentikan. Kemudian ketika lirik ayo tepuk tangan, kalian sambil melakukan tepuk tangan. Itulah gerakan-gerakan yang bisa kalian praktikkan untuk lagu tepuk tangan ini sambil menirukan gerakan kuat dan lemah dalam tarian. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Agar tarian kalian lancar, kalian harus sering berlatih ya. Berlatih dengan tekun, itu dapat membuat tarian kalian lebih baik. Untuk dapat menari dengan baik, selain harus banyak berlatih, badan kamu juga harus sehat. Agar sehat, kamu harus menjaga pola makan. Selain menjaga pola makan, makanan yang kita makan juga sangat penting. Makanan yang baik itu apa sih? Makanan yang baik itu mungkin adik-adik sudah pernah mendengar tentang 4
4 sehat 5 sempurna. Apa saja sih 4 sehat 5 sempurna itu? Nah, di antaranya yang pertama ada makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Kemudian ada juga lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, ada sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Ada juga buah-buahan, seperti jeruk, apel, anggur, pisang, dan jamu. Terakhir, ada susu, misalnya ada susu sapi dan susu kambing. Nah, makanan-makanan tersebut baik tentunya untuk tubuh kita. Misalnya, ada karbohidrat terdapat pada makanan pokok, ya seperti tadi nasi dan lain sebagainya. Karbohidrat itu merupakan sumber energi bagi kita. Kita dapat memiliki tenaga beraktivitas dengan baik karena karbohidrat itu. Kemudian yang kedua, protein terdiri atas 2 jenis ya, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalkan ada tempe dan tahu. Nah, protein ini digunakan untuk membentuk tubuh. Seperti otot-otot kita ya. Otot-otot kita terbentuk karena atau dari protein yang kita makan. Yang ketiga ada vitamin. Vitamin itu banyak terdapat pada sayur-sayur dan buah-buahan. Karena itu kita juga harus sering mengonsumsi sayur dan buah ya. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral ini banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, selain mineral, susu juga dalam susu itu terdapat kalsium. Nah, kalsium itu sangat penting untuk pertumbuhan tulang kita agar kita bisa tumbuh dengan baik. Apalagi di masa sekarang ya, SD, kelas 3 SD sedang masa pertumbuhan. Nah, selanjutnya pada kegiatan mengamati gambar, di sini Bapak akan menyajikan beberapa buah gambar, kemudian kalian beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, kemudian beri tanda silang X pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Nah, kalian harus menuliskan pula alasan kenapa kalian memberi tanda checklist atau silang. Oke, misalnya gambar pertama, nah ini adalah gambar buah-buahan. Nah, kira-kira menurut adik-adik, buah-buahan ini sebaiknya dimakan setiap hari atau sesekali saja? Nah, kalau menurut Bapak, ini harus dimakan setiap hari. Berarti kita beri tanda checklist. Nah, yang tahu alasannya? Nah, ya adik-adik tadi sudah dijelaskan ya bahwa buah-buahan itu mengandung vitamin ya. Nah, vitamin itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita ya. Jadi kita harus mengonsumsi buah-buahan setiap hari. Selanjutnya ada permen. Nah, kira-kira permen harus dikonsumsi tiap hari atau sesekali saja? Nah, kalau permen sebaiknya sesekali saja atau bahkan dihindari ya. Kita beri tanda silang. Nah, alasannya karena permen itu mengandung gula yang sangat tinggi. Nah, gula tersebut dapat merusak gigi kita atau bahkan kita bisa saja terkena penyakit diabetes dari kebanyakan mengonsumsi gula. Pasti kita tidak mau ya. Ketiga, es krim. Ayo coba kira-kira es krim sering atau sekali? Nah, es krim juga harus sesekali saja ya. Kenapa? Karena dalam es krim juga sama ya, mengandung gula yang tinggi. Kandungan gula yang tinggi pada es krim dapat merusak kesehatan juga ya. Yang keempat ada coklat. Ada yang suka coklat? Nah, kalau yang suka coklat juga sama. Sebaiknya sesekali saja ya. Coklat juga memiliki kandungan gula yang sangat tinggi ya, seperti es krim yang dapat merusak kesehatan. Kemudian yang kelima ada susu. Nah, kira-kira susu apakah harus setiap hari atau sesekali?
Kalau susu ini harus setiap hari ya. Alasannya karena mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang kita. Yang terakhir di sini ada lauk pauk. Ada ayam, ada tempe, ada ikan, ada tahu, ada telur, daging. Nah, ini adalah makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari ya. Kita beri checklist, alasannya karena mengandung protein yang sangat baik bagi tubuh kita. Oke, itu dia makanan-makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan sesekali atau bahkan dihindari. Selain makanan yang tadi, ada juga buah-buahan ya. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau di penjual di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Ada yang tahu jenis perkembangbiakan buatan buah-buahan? Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah cangkok. Nah, cangkok adalah salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau oleh manusia ya, dibantu oleh manusia. Nah, melalui kegiatan perkembangbiakan buatan itu, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Coba adik-adik bayangkan ya, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, kira-kira berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, kita hitung ya. Cara menghitungnya, karena panennya 2 kali, sedangkan 1 kalinya itu 3.400, berarti penyelesaiannya 3.400 ditambah 3.400. Kita bisa mengerjakan dengan cara yang sebelumnya kita pernah belajar atau kita pernah pelajari, yaitu dengan cara bersusun pendek. Kalian tulis 3.400 ditambah 3.400 dengan memperhatikan nilai tempat yang sama ya. Nah, kemudian kita hitung dari yang paling kanan atau dari satuannya terlebih dahulu. 0 tambah 0, iya tepat 0. Kemudian selanjutnya 0 tambah 0 lagi, betul 0. 4 tambah 4, iya 8. Dan 3 tambah 3, 6. Jadi jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen yaitu 6.800. Mudah ya. Sekarang kita latihan. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, soal ini ada kemiripan ya dengan soal sebelumnya. Jadi kita menjumlahkan 2 keranjang ya, 2 keranjang buah jambu. Berarti kita tulis penyelesaiannya. Pertama, kita tuliskan keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua sama dengan 1.850 buah jambu. Berarti penyelesaiannya keranjang pertama tambah keranjang kedua sama dengan 1.750 ditambah 1.850. Kita bisa mengerjakan dengan cara bersusun pendek ya. Kita tuliskan dulu soalnya. Ingat, perhatikan nilai tempat. Nah, 1.750 ditambah 1.850. Kita jumlahkan dari yang paling kanan, yaitu dari bilangan satuan. 0 atau 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 tambah 5 sama dengan 10. Ingat, kalau 10, tulis 0-nya dan simpan satunya di atas. Ya, karena ini puluhan, berarti sisanya nanti disimpan di bilangan ratusan. Kemudian 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Tulis 6, simpan 1 ya. Oke, kemudian 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3.600. Kesimpulannya, jadi jumlah buah jambu yang terdapat dalam 2 keranjang adalah 3.600. Nah, selanjutnya latihan kedua.
Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Ini juga sama ya, soal ini perintahnya atau pertanyaannya menjumlahkan buah semangka hasil panen Pak Komar, di mana Pak Komar itu mempunyai 2 semangkanya dimuat dalam 2 buah truk ya. Ada truk pertama dan truk kedua. Jadi cara penyelesaiannya kita tinggal jumlahkan. Nah, kita tulis dulu truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Jumlah buah semangka berarti truk pertama ditambah jumlah truk kedua sama dengan 1.200 ditambah 1.800. Kita isi menggunakan cara bersusun pendek ya. 1.200 ditambah 1.800 kita susun berdasarkan nilai tempat yang sama. Kemudian kita jumlahkan dari bilangan paling kanan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 8 sama dengan, iya betul, 10 ya. Tulis 0, kemudian simpan 1 di atas ribuan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya 3.000. Kesimpulannya, jadi jumlah buah semangka yang terdapat dalam 2 truk adalah 3.000 ya. Nah, itu dia pembahasan dari materi tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran ketiga. Nah, apabila ada pertanyaan jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi adik-adik pada materi selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.